datang di God's DNA Online Saturday Service. Gimana kabar kalian satu minggu ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik selalu ya, karena aku percaya sukacita dari Tuhan menyertai kalian. Wah iya banget nih, apalagi kan Valentine kan nih. Pasti mukanya itu pasti bahagia semua nih, karena dapat coklat dari pacarnya. Tapi kan lu jomblo ya? Walaupun gue jomblo, tapi gue tetap bisa merayakan hari kasih sayang bareng keluarga dan teman-teman gue. Apalagi gue juga bisa merasakan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang gak pernah ada habisnya sampai hari ini. Asik, bener banget tuh. Seperti yang ada di 1 Timotius 1 ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini aku yakin banget teman-teman semua udah semangat banget untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, aku juga mau ingetin kalian buat 3B, yaitu buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Dan yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan sertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anakmu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan enjoy the service. Shalom guys Dede, apa kabarnya kalian hari ini? Luar biasa, amin. Sama-sama hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah kita, amin. Untuk datang ke baitnya Tuhan, untuk masuk ke hadiratnya Tuhan. Yang siap coba sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap datang ke bait-Mu Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
kami bersyukur Tuhan Yesus. Memasuki bulan kedua di awal tahun Tuhan. Memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini Tuhan. Biarkan kami melangkah dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur. Dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik atas hidup kami Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness, oh God, it's running after me. Your goodness is running after, it's running
Sebab kami ada Tuhan di dunia ini Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan di dunia ini untuk menjadi penyembah-penyembah. Haleluya. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. And to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I 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 worship you. Worship you. Oh Jesus. Jesus. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. And to
a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sekali lagi kita mau katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi sempurna seperti Kau ya Yesus. Itu kerinduan tiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu selalu untuk mau dibentuk, diajar oleh Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini bawa kami ya Tuhan Yesus untuk makin serupa dengan Engkau. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan, lewat tindakan kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami biarlah selalu memuliakan Tuhan. Kemanapun, dimanapun kami ada, biarlah kami boleh menjadi berkat dan menjadi terang ya Tuhan Yesus. Dan kiranya kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus selalu menyinari setiap langkah kami. Dan kami boleh ya Tuhan Yesus melakukan setiap apa yang menjadi kerinduan kehendak-Mu Tuhan. Bagi generasi ini ya Tuhan Yesus, bagi di zaman ini ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Semua yang percaya, yuk sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Gasdiene, welcome to Gasdiene, welcome home. Pada hari ini saya percaya semuanya yang ada di rumah-rumah masih tetap antusias, masih tetap sukacita. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Namun aku percaya kita semua tetap rasain hadirat Tuhan dimanapun kita ada. Amin. Alright, Gasdiene, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. So, mari persiapkan hatimu dan juga jangan lupa untuk persiapin Alkitabmu di rumah kalian. Jangan juga lupa untuk persiapin catatan buat kalian nyatet firman Tuhan hari ini biar enggak lupa. Oke, teman-teman, langsung aja hari ini kita akan ngebahas kebenaran firman Tuhan dan hari ini aku kasih judul sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Karena aku gak bisa dengar suara teman-teman, jadi teman-teman bisa tulis di kolom live chat yang ada atau di kolom komentar, katakan, tuliskan sempurna. Amin. So guys, hari ini kita akan bahas sempurna dan pertama kita akan buka firman Tuhan dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, aku akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Nah teman-teman,
ayat ini yang barusan kita baca, ini merupakan ayat yang sebenarnya udah sering banget kita dengar, bahkan kalau aku sendiri udah dari sejak sekolah minggu, bahkan dari sejak kecil pun juga ayat ini udah sering banget dibacain sama kakak-kakak guru sekolah minggu dulu. Bahkan ayat ini juga sering banget dipakai sebagai ayat hafalan. Benar apa benar? Dan aku percaya juga ada beberapa di antara teman-teman yang pastinya masih ingat dengan ayat ini, masih hafal tentunya, atau bahkan udah lupa-lupa ingat, atau ada juga yang mungkin ingat tapi beberapa kata dari buah roh yang tadi kita baca. Nah, teman-teman, setelah baca firman tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini yang isinya tentang buah roh, sampai-sampai saya waktu itu ketika habis ngebaca itu ada rasa, ada keinginan untuk gue harus buat suatu cara nih, gue harus buat satu tindakan dari apa yang sudah aku baca. Di firman Tuhan dikatakan ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sehingga setelah pulang dari ibadah yang aku ikuti pada saat itu, timbul keinginan untuk bikin suatu project. Mulai besok gue bakal mulai dari pertama kasih misalnya. Terus kemudian di hari kedua gue bakal mulai dengan yang namanya sukacita. Kemudian damai sejahtera. Jadi keluar dari gereja, sehabis ibadah langsung tindakan kita, langsung berbuat kasih kemanapun kita pergi, ketemu sama teman, aku mengasihimu gitu kan. Terus kemudian ketika kita ada di tempat yang harus menunjukkan waiting list, kita tetap sukacita, tersenyum sama mbak-mbaknya, tersenyum sama orang lain. Terus kemudian ketika orang lain ada yang bikin marah, kita tetap jaga yang namanya damai gitu. Dan itu membuat kita terpacu untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, namun itu mungkin cuma awalannya doang. Setelah itu ya balik lagi, yang tadinya berbuat kasih jadi makin dingin. Yang tadinya senyum, sukacita, perlahan-lahan mulai pudar senyumnya gitu. Dan itu nggak jarang banget terjadi. Bahkan di sana juga ada yang namanya sabar. Oh iya, di Alkitab, di buah roh kemarin aku pelajarin sabar, atau hari ini aku pelajarin sabar. Besok sih belajar sabar. Terus kemudian beberapa hari kemudian yang akan datang, apakah masih sabar? Kemudian di sana juga dikatakan ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Hari ini bisa nguasain diri dari makan yang enak-enak gitu kan. Hari ini pengen jaga supaya badan tetap kurus gitu kan. Besok masih bertahan gitu. Terus mencoba untuk beli oatmeal di Indomaret gitu kan. Beli buah-buahan, pisang dan segala macam. Hari ini masih bertahan nih. Wah, pokoknya goalnya harus kurus, harus kurus, harus kurus, harus kurus. Oke, aku tidak menyinggung siapapun. Nah, dan kemudian beberapa hari kemudian, ketika ada daging itu lewat gitu kan, B2 lewat gitu kan, tiba-tiba timbul rasa ingin mencicipinya sedikit aja boleh ya gitu kan. Dan ternyata keterusan, makan ya akhirnya gak jadi. Gitu ya teman-teman, dan itu sering banget kejadian, bener gak teman-teman? Kemudian aku akan tunjukin ke teman-teman satu ayat lagi, yaitu di Galatia 2 ayat 16. Nah begini teman-teman, terkadang kita orang Kristen, anak-anak Tuhan sering buat patokan di dalam hidup kita seperti tadi yang udah aku kasih tahu, kita buat patokan. Dan kita menganggap bahwa hal-hal itu supaya menjadikan diri kita lebih baik. Kalau kita sabar, kita menjadi orang yang penuh kesabaran. Kalau kita bisa mengendalikan diri, nanti kita akan menjadi orang yang bisa banget mengendalikan diri teman-teman. Dan kita selalu menginginkan hal-hal itu seperti halnya setelah aku melakukan hal ini harus ada hasilnya dong, begitu kan, biasanya suka begitu. Nah teman-teman, aku ingin ngajak kalian untuk baca di kitab Galatia 2 ayat 16. Di sana dikatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah teman-teman, di kitab ini Galatia 2 ayat 16 teman-teman, di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. So jadi gini teman-teman, di Galatia 2 ayat 16 ini pesannya Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia adalah jadi gini, orang-orang Yahudi itu
pada mulanya mereka dikasih hukum namanya, kalau teman-teman pasti pernah dengar, hukum 10 perintah Allah. 10 perintah Allah tersebut kemudian makin berlanjut zaman demi zaman berlalu teman-teman. Hukum Taurat tersebut berkembang jadi kayak bercabang banyak hal sehingga orang makin melakukan tahu hukum itu mana yang baik, mana yang tidak teman-teman. Nah oleh karena itu orang-orang Yahudi itu jago banget, keren banget. Jadi mereka tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Contoh seperti misalnya hari Sabat. Hari Sabat nggak boleh kerja, gitu, nggak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh ngangkat lebih daripada 5 kilo. Kalau ngangkat lebih dari 5 kilo, berarti itu dosa gitu. Terus kemudian melakukan hal-hal apa lagi segala macamnya teman-teman. Jadi udah ada kalau teman-teman mau penasaran mana sih yang dosa, itu udah ada hukumnya. Terus kemudian kalau teman-teman mau berbuat baik, mana yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu juga udah ada hukumnya teman-teman. Dikatakan bahwa di Galatia 2 ayat 16, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, terus kemudian supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sehingga di situ Rasul Paulus mengemukakan teman-teman bahwa kita ini dibenarkan oleh iman, bukan hanya melakukan hukum Taurat. Artinya begini, tujuannya Tuhan bukan untuk menjadikan kita lebih baik. Bukan untuk menjadikan Ko Andre ini jadi lebih baik kalau misalnya kita melakukan kebaikan, kita bakal di-upgrade gitu. Kalau kita melakukan apalagi berbuat menolong sesama dan segala macam, kita bakal di-upgrade. Sebenarnya bukan itu goal tujuan utamanya teman-teman. Kalau bicara tentang kebaikan, teman-teman bicara tentang self-improvement, teman-teman, semua ajaran, semua agama itu melakukan hal yang sama. Mereka pun di luar sana kalau teman-teman keluar mencari buku-buku yang temanya self-improvement, tentang berbuat kebaikan gitu, semua diajarkan. So kalau begitu, kalau misalnya bicara tentang kalau kalian pengen ikut ibadah dan baca firman ini, kalian merindukan diri kalian untuk menjadi lebih baik, untuk mengimprove diri kalian teman-teman, ya berarti nggak ada untungnya juga untuk kalian ikut ibadah gitu hari ini secara online. Kalau biasanya kita offline di gereja, nah sekarang secara online gak ada untung juga kalian nonton untuk beberapa menit ke depan teman-teman. Nah jadi apa tujuannya Tuhan sebenarnya teman-teman? Selalu ketika mau lakukan kasih gagal, ketika mau ngendaliin diri gagal dan segala macamnya teman-teman. Nah jawabannya kemudian aku mau ngajak teman-teman buka Alkitabnya lagi di kitab Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah teman-teman, Tuhan Yesus mengajak kita bukan untuk untuk kita menjadi lebih baik seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan Yesus mau ngajak kita untuk jadi sempurna, untuk jadi serupa dengan Tuhan Yesus teman-teman. Nah Tuhan Yesus itu sempurna, itulah menjadi role model kita dalam kehidupan kita. Jadi semua hal, buah-buah roh itu yang kita lakukan tersebut teman-teman bukan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Tapi itu mengajak kita, mendorong kita untuk semakin hari jadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti dirimu hari ini versi 1.0 terus kemudian setelah melakukan hal ini, wah nanti gue di-upgrade jadi Andre 2.0, 5.0. No, enggak kayak gitu teman-teman. Tapi di sini Tuhan mengajar kita hidup di dalam buah-buah roh tersebut supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makanya kenapa di sana dikatakan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu kamu harus menjadi sempurna, katakan sempurna. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemudian aku pengen ngajak teman-teman baca di kitab Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Bunyinya begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Disinilah
poinnya teman-teman. Buah-buah roh yang harus kita hidupi itu, yang akan kita jalani itu dan harus kita jalani tentunya di setiap hari dalam hidup kita, bukan untuk menjadikan kita lebih baik, tapi itu mengajarkan kita, mendorong kita untuk menjadi to be like Jesus Christ. Untuk menjadikan kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Karena itu teman-teman, kalau kita mau jadi semakin serupa dengan Kristus, kita harus latih diri kita, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengendalikan diri. Lalu bagaimana Kak? Bagaimana kok? Bagaimana Bang? Gue udah coba segala macam berbagai cara, lakukan A, B, C, D, dan E teman-teman. Nah teman-teman, hal yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Tujuan, goalnya pada akhirnya kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Artinya kita menjadi serupa dengan Kristus teman-teman. Itulah goalnya. Di dunia ini kita pengen jadi, wah aku pengen banget Kak jadi kayak Justin Bieber, sukses. Aku pengen banget jadi seperti A, B, C, dan D. Seperti artis-artis yang di luar sana. Aku pengen banget seperti mereka. Tapi tahu nggak kamu bahwa mereka nggak pernah mau mati untuk kamu? Ada amin? Ada amin? Mereka gak pernah mau mati buat kamu. Tapi Tuhan Yesus, Allah kita, Bapa kita yang di sorga, mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita gak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia rela untuk memikul salib itu untuk kita semua. Dia rela untuk lewatin hal-hal yang gak enak itu, dicambuk dan segala macamnya untuk kita semua teman-teman. Nah Tuhan Yesus adalah sosok role model kita yang paling sempurna. Dan Tuhan Yesus mau ngajarin kita untuk kita makin hari makin serupa dengannya. Teman-teman lanjut kemudian aku akan baca di salah satu ayat yang ini bakal jadi ayat terpanjang kita pada hari ini untuk kita baca. Buka di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Aku akan bacain juga buat teman-teman. Bunyinya begini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 dikatakan ada perumpamaan tentang pokok anggur gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus kasih gambaran pokok anggur. Nah teman-teman setelah aku pelajarin teman-teman dan mungkin teman-teman bisa pelajarin langsung tentang pohon anggur itu. Gitu teman-teman baik di Google, baik di apapun lah kalian bisa cari karena sekarang udah zamannya udah modern. Kalian juga masing-masing sudah punya smartphone jadi kalian bisa manfaatkan untuk menambah ilmu. Nah teman-teman jadi anggur itu teman-teman jadi rantingnya itu kalau misalnya dia makin melayu teman-teman otomatis dia nggak akan berbuah. Terus kemudian kenapa dia nggak berbuah? Karena dia layu ke bawah dan dia kurang terkena yang namanya sinar matahari. Nah, bukan cuma layu, terkadang kalau misalnya ketutup sama ranting yang lain atau ketutup sama dedaunan yang lain, teman-teman dia juga akan layu dan tentunya nggak akan berbuah, teman-teman. Anggur ini kalau berbuah dia harus ditinggikan, harus dihadapkan kepada matahari supaya dia mendapat asupan sinar cahaya matahari itu dan sehingga dia bisa berbuah lebat. Samalah seperti hidup kita. Kalau kita menjauh dari kasihnya, kita nggak pernah ketemu sama dia, bangun hubungan sama Tuhan, bangun relasi sama Tuhan, baca firman-Nya setiap hari, teman-teman, bagaimana kita berbuah? Kemudian teman-teman dikatakan bahwa untuk supaya berbuah kan otomatis kan ranting-ranting ini kan harus terkoneksi dengan
pokoknya teman-teman, dengan pokok anggur itu teman-teman, dan dia nggak boleh sampai putus gitu teman-teman, sehingga dia terus mendapatkan asupan, nutrisi dan sebagainya, sehingga dia akan tetap berbuah. Demikian juga hidup kita nggak boleh sampai putus daripada Tuhan. Hidup kita nggak boleh sampai disconnect dari Tuhan teman-teman. Kalau kita disconnect, kita putus dari Tuhan teman-teman, jawabannya ada di mana? Jawabannya bisa kalian lihat di ayat 5 sampai ayat 6 dari Yohanes 15. Dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Guys, di luar Tuhan kamu melakukan kebaikan, kamu mengendalikan diri, kamu mau berbuat kasih dan segala macamnya. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak connect sama Tuhan, kita nggak nempel sama Tuhan, semuanya akan sia-sia men. Semuanya nggak akan ada artinya dan kita nggak bakal bisa terus bertahan untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kenapa? Kita nggak tinggal dekat sama Tuhan, kita nggak connect sama Tuhan. Kita nggak terhubung sama pokok anggur itu tersebut. Nah kemudian ayat 6-nya dikatakan apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Nah teman-teman, pastinya teman-teman nggak mau dong disconnect dari Tuhan. Pastinya teman-teman nggak mau dong putus koneksi, putus hubungan dari Tuhan. Kalau putus koneksi, putus hubungan dari Tuhan, ya nggak usah dikasih tahu lah ya. Dan pastinya itu sangat mengerikan. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke api. Ya begitulah. Ada konsekuensinya ketika kita menjauh dari Tuhan. Nah teman-teman, oleh karena itu, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita terus bangun hubungan sama Tuhan, bangun relasi sama Tuhan, dikatakan kita akan berbuah. Bukan cuma sekedar berbuah banyak, bahkan sangat banyak kita akan berbuah. Bahkan setiap kehidupan kita selalu memancarkan kasih, sukacita, bahkan orang-orang ada di sekeliling kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Bahkan kita bisa menjadi terang, berkat dimanapun kita ada. Setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kita selalu menjadi berkat buat orang lain teman-teman. Makanya kenapa tadi aku mau ngajak teman-teman tetaplah selalu terkoneksi sama Tuhan. Untuk tetaplah selalu tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan adalah abide. Katakan bersama-sama abide. Tinggal di dalam Yesus. Kemudian teman-teman kita lanjut. Kita buka di kitab 1 Yohanes 4 ayat 15. 1 Yohanes 4 ayat 15. Bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika ketika anggur itu menghasilkan buah, pastinya atau pohon apapun itu, pohon buah apapun itu, ketika dia akan menghasilkan buah, itu ada namanya proses. Katakan proses, teman-teman. Dan itu buah itu nggak mungkin ketika pohon itu ditancap, pluk gitu, terus tiba-tiba buahnya ting 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 gitu, tiba-tiba haleluya gitu, langsung keluar buahnya tung 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 tung, langsung banyak buahnya gitu ketika tanam pohon gitu. Wah, mujizat sekali gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin ketika kamu nanam pohon nanti kamu keluar dari rumah kamu coba tanam pohon terus kemudian buah itu langsung muncul begitu aja, enggak. Tapi buah itu muncul pastinya akan melewati proses. Demikian juga dikatakan seperti 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah teman-teman, otomatis nih kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup kalian, pasti kalian akan hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Pasti kalian akan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus rindukan di dalam kehidupan kalian. Kalian gak akan mungkin jauh dari Tuhan, kalian akan terus bangun koneksi sama Tuhan. Karena kenapa? Kalian ada di dalam Tuhan Yesus. So, apakah kalian sudah ada di dalamnya atau belum? Nah teman-teman, berada di dalamnya bukan berarti hari ini ada di dalam, besok keluar. Bukan berarti tahun ini ada di dalam, terus besok keluar. Bukan berarti hari ini rajin, terus kemudian setelah pandemi, setelah online, ya udah mulai malas akhirnya. Udahlah nanti aja ibadahnya tunggu offline. Udahlah nanti aja bangun hubungannya, ntar kalau udah bisa ketemu sama Ko Andre, Bang Mike, dengan CEV dan segala macamnya.
Hello, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan Yesus artinya terus menerus. Artinya kita terus berada di dalam hadirat-Nya terus menerus. Terus kita juga di dalam hadirat-Nya, kita ada di dalam Tuhan Yesus artinya kita juga berpartisipasi. Maksudnya berpartisipasinya gimana Kak? Berpartisipasi dalam artian terus ambil bagian hidupmu, apa yang bisa kamu lakukan, berbagi hidupmu, lakukan kehendak Tuhan, misalnya teruslah berdoa, baca firman-Nya, kemudian menolong orang lain dan segala macam, berpartisipasi melakukan apa yang firman Tuhan mau, amanat agungnya teman-teman, tetaplah melayani Tuhan. Walaupun kondisi sesulit hal yang hari-hari ini kita sedang hadapi teman-teman. Kemudian juga intim dengan Tuhan, bangun relasi sama Tuhan tiap hari, jangan pernah putus. Ada ibadah online, walaupun secara online teman-teman, come on gitu. Aku ngajak teman-teman, ayo terus kita bangun hidup kita untuk juga melatih diri kita terus ibadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, baca renungan, dan sebagainya. Supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Apakah kalian sudah benar-benar sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi? Tiap malam, tiap ibadah online gitu kalian berseru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mengenalmu Tuhan, semakin bagus suaranya, wah kalian berpikir aku semakin mengenal Tuhan gitu. Terus mengenalmu Tuhan, overtone gitu, naik gitu, tone post gitu, dan ku ingin mengenalmu, makin tinggi itu hadiratnya, makin terasa nangis. Saat ini aku mengenal Tuhan. Oke. Itu sering banget kejadian yang ketawa di rumah mungkin ngangguk-ngangguk. Nah teman-teman, jadi gitu, seakan-akan lewat nyanyian gitu, mengenal gitu. Apakah kita memang udah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Tanyaannya. Kalau kita udah sungguh-sungguh mengenalnya, lebih dalam lagi kita udah sungguh-sungguh tahu Tuhan Yesus gitu teman-teman. Artinya kita harus terus-menerus dan berpartisipasi. Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia dan kita menjauhi yang namanya kehidupan dosa. Nah teman-teman, mengenal maksudnya apa? Yang pertama teman-teman, kenallah pribadinya. Mengenal pribadinya, apa yang dia inginkan di dalam kehidupan kita gitu teman-teman. Terkadang juga ada beberapa kakak-kakak rohani yang lain atau pemimpin yang lain dengar suara Tuhan. Dengar. Nah teman-teman, apakah ketika mendengar terus nanti pas oke Kak aku coba dengar. Terus tiba-tiba suaranya itu, hai anakku, langsung terdengar gitu di ruang kamarmu gitu. Nah, teman-teman langsung secara audible mendengar gitu. Terus kemudian oh ya itu suaranya Tuhan Yesus. Nah teman-teman begini, kenal pribadinya. Bagaimana cara kita mengenal pribadinya? Mendengar suara Tuhan teman-teman dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Sebenarnya enggak rumit dan enggak terlalu sulit. Kita cukup bangun hubungan dengan Tuhan terus menerus, jaga hidup kudus teman-teman. Dan yang paling penting, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari ya, baca kitab suci gitu. Jangan jadiin Alkitab yang di rumahmu pajangan gitu. Jangan taruh Alkitabnya di tengah-tengah, di sampingnya buku kimia, fisika, di belakangnya majalah Bobo, majalah ini. Ya sudahlah gitu. Dan apakah dibaca itu entahlah gitu. Walaupun terkadang ditaruh di meja, belum tentu juga dibaca. Nah teman-teman, ayo latih diri kita untuk baca firman. Ketika kita membaca firman Tuhan, makin kita tahu, makin kita kenal pribadinya. Kemudian kenallah keinginan hasrat seseorang misalnya gitu kan. Mengenalnya gitu teman-teman, berarti mengenal apa yang menjadi keinginannya, hasratnya tuh teman-teman di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, mengenalnya artinya ketika kita tahu apa yang menjadi hasrat kerinduannya dalam kehidupan kita, kita pasti mau melakukannya. Kita pasti mau melakukan seturut apa yang dengan dia inginkan. Misalnya di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa, mencari yang terhilang teman-teman, menjadi suatu kerinduannya teman-teman. Yuk kita lakukan hari-hari ini. Yuk kita bangun hidup yang mau selalu intim dengan Tuhan dan kita makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan menjadikan dia idola satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kita guys. Koko kakak bukan pribadi yang sempurna. Bang Mike bukan pribadi yang sempurna, Cevi bukan pribadi yang sempurna, Sofi bukan pribadi yang sempurna, siapapun leader-leader yang ada, kita semua bukan pribadi yang sempurna. Bahkan kalau kalian mengidola, kita pun mengidolakan, kok Andre, Bang Michael gitu, waduh gue seneng banget dengerin khotbah. Teman-teman,
Kalau kita terlalu mengidolakan manusia teman-teman, kelak nantinya kita akan celaka. Makanya kenapa firman Tuhan bilang terlalu mengandalkan manusia kita celaka. Makanya kenapa selalu dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Selalu andalkan Tuhan Yesus. Dan pastikan di hidup kalian cuman Tuhan Yesus. Karena dialah pribadi yang sempurna. Makanya kenapa kalau kita pengen jadi sempurna, kita mau menghidupi yang tadi tuh nilai-nilai buah roh teman-teman. Dan kita mau selalu terus ada secara terus menerus di dalamnya, berpartisipasi, mengambil bagian untuk hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah tersebut. Teman-teman pastikan di dalam hidup kalian selalu yang menjadi nomor satu adalah Tuhan Yesus. Bangun hubungan dengannya setiap hari. Supaya makin hari makin kita sempurna dengan Tuhan Yesus. Kak, aku jatuh bangun, udah coba tuh yang terbaik seperti apa yang kata Alkitab bilang, jaga tuh namanya pengendalian diri. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi teman-teman. Nah, kuncinya gak lain adalah kita harus makin hari intim sama Tuhan. Bangun relasi sama Tuhan teman-teman, bangun koneksi dengan Tuhan. Dan pastikan tujuan goal daripada apa yang akan kalian lakukan tersebut adalah untuk makin jadi sempurna, untuk makin menjadi serupa dengan Kristus, bukan yang lain. Jadi teman-teman, kita ini manusia diciptakan untuk bisa merespon. Gitu. Sekali lagi, kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk bisa merespon. Artinya ketika firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita, nah bagaimana respon kita sama firman yang sudah kita baca tersebut. Bagaimana respon kita dengan panggilannya di dalam kehidupan kita. Kalau respon kita setengah-setengah, ya bagaimana kita mau jadi sempurna, bagaimana kita mau jadi serupa dengan Tuhan. Bagaimana kita mau tetap hidup kita lepas, benar-benar lepas dari dosa. Kalau kita aja makin jatuh bangun teman-teman. Kita aja masih tarik ulur dengan dosa. Nah teman-teman, oleh karena itu, kalau kamu menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, responi panggilan Tuhan itu dengan serius. Bangun habit yang baik, bangun habit yang mau selalu intim sama Tuhan, teman-teman. Gak ada cara yang lainnya. Makinlah kamu cinta sama firman Tuhan, idolakan Tuhan Yesus selalu di dalam kehidupan kalian. Nomor satukan Dia selalu dalam kehidupan kalian. Pastikan bukan yang lain. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, makasih buat hari ini, makasih buat firman-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk setiap kehidupan kami percaya Tuhan Yesus rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan Yesus ada di dunia ini, kami ada bukan di-create hanya menjadi orang, menjadi lebih baik doang ya Tuhan Yesus. Tapi kami juga diciptakan untuk semakin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus keluar ya Tuhan di luar sana, hidup kami ya Tuhan Yesus menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Dan kehidupan kami diubahkan sama Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, pakai ya Tuhan setiap kami dimanapun kami ada, menjadi terang di dalam sekolah, kampus, di dalam marketplace ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan Yesus, biarlah semuanya mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga orang lain boleh melihat betapa besarnya kuasa-Mu, betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu hari-hari ini ya Tuhan Yesus pandemi masih tetap berlanjut. Dan kami masih di rumah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sekiranya perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Menjagai kami, keluar masuk kami ya Tuhan Yesus. Menjauhkan kami dari segala berbagai macam virus ya Tuhan Yesus. Dan kami disembuhkan kalau ada yang sakit. Kami dipulihkan ya Tuhan Yesus, yang berbeban berat ya Tuhan. Kau berikan kelegaan yang baru. Dan Tuhan Yesus pakai walaupun kami masih muda. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami Tuhan akan Kau pakai menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa kami ya Tuhan Yesus, makasih buat firman hari ini ya Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu Tuhan Yesus finansial kami, keuangan keluarga kami Tuhan Yesus. Dan segala macam terjaga di dalam tangan-Mu. Dan kami tetap mau berserah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya segalanya dan Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami ucap syukur. Semua yang percaya, yuk sama-sama kita katakan amin. Teman, ibadah kita hari ini udah selesai. Gimana ibadahnya? Keren banget kan? Jadi, jangan lupa buat ikut lagi ibadah online kita di minggu selanjutnya ya. Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Sekarang teman-teman jangan tinggalin videonya dulu nih.
aku mau kasih beberapa informasi buat teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin memberi persembahan, kalian bisa kirim di rekening di bawah ini ya. By the way, kita samperin si Mika dulu yuk. Mika, kok kamu main HP terus sih? Ini loh, gue lagi nge-stalk sosial medianya Gasdena dan Wisata. Karena selain ada ibadah juga ada cell group dan grow. Wah, apa itu? Cell group adalah komunitas bagi kita untuk bisa saling berbagi cerita, bersaksi tentang Tuhan bersama teman-teman. Buat kalian yang belum terlibat dalam cell group, yuk ikutan, kalian bisa langsung hubungi kita di DM Instagram. Oh gitu. Nah, kalau grow ini adalah menara doanya anak muda. Yuk teman-teman, kita sama-sama terserap di dalam grow agar kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan berdoa bersama-sama di setiap hari Jumat jam 7 malam via Zoom meeting. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung follow dan pantengin terus Instagram kita di @gasdenagw supaya kalian juga gak ketinggalan event-event selanjutnya. Akhir, kita mau mengucapkan Happy Birthday untuk kalian yang berulang tahun di minggu ini. Semoga segala hal yang diharapkan dapat terwujud dan kasih karunia Tuhan menyertai kalian selalu. Happy Valentine, see you next week, and God bless you guys!